Pemirsa, warga Sumatera Barat dibuat takjub dengan kejernihan Sungai Ombilin yang sangat bening. Setelah diterjang banjir bandang, aliran dari Danau Singkarak justru berubah menjadi bersih. Warga Sumatera Barat dikejutkan dengan pemandangan istimewa. Viral di media sosial, Sungai Ombilin berubah menjadi bening usai diterjang banjir bandang. Aliran dari Danau Singkarak ini biru kehijauan dalam sejumlah video warga. Kejernihan Sungai Ombilin bahkan disamakan dengan Sungai Are di Swiss. Fenomena ini terjadi usai bendungan Ombilin dibuka untuk melepas debit air demi mencegah risiko banjir yang lebih parah lagi. Pelepasan dilakukan ketika permukaan danau mencapai ambang batas. Meski berarus deras, kondisi sungai tetap aman dan malahan menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret banjir bandang ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini penuhi permukiman warga akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat ya, kita fokus untuk pemulihan, evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita full digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini apa ya? Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah penanganan bencana, pemerintah pusat secara bersamaan memulai penyelidikan pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir longsor di Sumatera. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mendapatkan laporan dugaan pembalakan liar yang disebut sebagai penyebab banjir di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Muzani usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan pemerintah siap untuk selidiki dugaan kerusakan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses secara hukum jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai.
Jenuh itu artinya kalau itu betul ya, kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali, yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Karena itu saya kira para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini Pemirsa, bencana banjir bandang menyisakan kenangan yang menyayat hati. Salah satunya saat warga terendam banjir dan terdengar suara meminta tolong. Ya Allah, di mana? Atas licin. Dia kan dalam rumah kan? Di mana? Enggak dengar suara, nampak dengar suaranya, orangnya enggak tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Kak, di mana? Pemirsa, video ini sempat viral di media sosial saat banjir bandang melanda di wilayah Gaperta, Medan, Sumatera Utara. Perumahan terendam banjir hingga ke atap rumah. Sementara warga yang rumahnya 2 lantai bisa selamatkan diri di lantai lebih tinggi. Saat tak bisa kemana-mana, terdengar suara teriakan minta tolong. Namun saat diperiksa tak terlihat warga yang meminta tolong. Dia kan dalam rumah kan? Di mana? Enggak dengar suara, nampak dengar suaranya, orangnya enggak tahu. Astagfirullah. Ya Allah. Kemudian pemirsa, dari video ini hanya terlihat bangunan-bangunan yang sudah terendam banjir. Ya Allah, mobil terendam. Astagfirullahaladzim. Sementara pemirsa, terpisah selama 4 hari 4 malam, seorang ayah tak lelah menembus hutan mencari keluarganya yang berada di pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh. Sementara itu sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor, sejumlah anak-anak mulai alami kelaparan dan harus bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Tangisan seorang anak pecah saat melihat ayahnya yang sudah terpisah selama 4 hari 4 malam di lokasi tenda pengungsian warga korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang. Sebelumnya, sang ayah nekat berjalan kaki menembus hutan dan banjir akibat terpisah dengan anak istrinya. Beruntung dalam pencariannya, ia bertemu relawan yang tengah patroli mencari warga yang tersesat di dalam hutan. Setelah mengetahui ciri-ciri orang yang dicari, ayah dan keluarganya pun bisa dipertemukan kembali. Sementara itu, terputusnya akses utama jalur darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang mengakibatkan bantuan logistik sulit didistribusikan. Sejumlah korban banjir, khususnya balita dan anak-anak, mulai terancam kelaparan lantaran minimnya pasokan bahan makanan. Korban banjir yang terisolir di kawasan perbatasan Aceh Tamiang dengan Langkat, Sumatera Utara juga terpaksa bertahan tanpa adanya tenda pengungsian. Pengungsi yang terdiri dari lansia hingga balita ini terpaksa tidur berlaraskan kain seadanya. Nggak ada nih Pak, gimana ini ya? Inilah cucunya. Gimana lagi Pak? Nggak ada. Bantuan sama sekali belum ada masuk Belum ya? ada. Jadi orang ibu untuk makan dari mana? Ya gini, kadang kasih orang. Sementara itu, banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyebabkan 753 orang meninggal, 650 orang hilang, dan ribuan luka-luka. Selain itu, diperkirakan 2 juta warga terdampak dan harus mengungsi. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.